حصريا على شبكة المعالي الإعلامية. غرباء 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 ولغير الله لا نحمل الجبال غرباء ولتضيناها شعارا للحياة إن تسل عنا فإنا لا نبالي بالطغاة نحن جند الله دوما دربنا درب الأباء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء كم تذاكرنا زمانا يوم كنا سعداء في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء غرباء 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 غرباء. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. القابضون على الكتاب والسنة ثبت قلوبنا على دينك. ليس الغريب هو الذي فارق الديار وودع الأهل، ولكن الغريب هو الذي يجد والناس من حوله يلعبون، ويصحو والناس من حوله ينامون، ويسلك درب الخير والناس في ضلالهم. Fitnah di akhir zaman, di mana akan timbulnya berbagai fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin. Fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat, fitnah syahwat dan fitnah. Maka orang-orang yang tegar, komitmen, memegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagi mereka ganjaran 50 orang siddiqah. Berat ya akhi, ya untuk menjalani jalan yang hak ini. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang hasan, nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api, berat dan panas. Sebab dia adalah dikatakan kaum ghuraba di tengah-tengah manusia. Muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Hai yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami ini di atas agamamu ya Allah. Mendapatkan hidayah sulit dan menjaga hidayah lebih sulit. Untuk istiqamah di atas yang hak, di atas ilmu, di atas sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jika kalian merasa sendiri dalam sebuah kaum, jika Anda merasa sedih karena kalian menyendiri dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, maka ingat orang-orang yang akan bersama kamu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Maka dia akan bersabar dan tetap tegar di atas sunnah. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. القابضون على الكتاب والسنة ثبت قلوبنا على دينك. ليس الغريب هو الذي فارق الديار وودع الأهل، ولكن الغريب هو الذي يجد والناس من حوله يلعبون، ويصحو والناس من حوله ينامون، ويسلك درب الخير والناس في ضلالهم. Fitnah di akhir zaman, di mana akan timbulnya berbagai fitnah yang menimpa kepada kaum muslimin.
fitnatus syahawat wa fitnatus syubuhat, fitnah syahwat dan fitnah. Maka orang-orang yang tegar, komitmen, memegang teguh terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bagi mereka ganjaran 50 orang siddiqah, 50 orang siddiqah. Berat ya akhi, ya, untuk menjalani jalan yang hak ini. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang hasan, nanti akan datang suatu zaman orang yang berpegang kepada agamanya bagaikan memegang bara api, berat dan panas. Sebab dia adalah dikatakan kaum guroba di tengah-tengah manusia. Muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Hai yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami ini di atas agamamu ya Allah. Mendapatkan hidayah sulit dan menjaga hidayah lebih sulit. Untuk istiqamah di atas yang hak, di atas ilmu, di atas sunnah Rasul alaihi wassalam. Jika kalian merasa sendiri dalam sebuah kaum, jika Anda merasa sedih karena kalian menyendiri dalam sebuah negara, dalam sebuah kampung, maka ingat orang-orang yang akan bersama kamu adalah orang-orang yang memiliki derajat yang tinggi. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solehin. Maka dia akan bersabar dan tetap tegar di atas sunnah. Jenggot sudah mulai tumbuh, celana sudah mulai naik ke atas. Celana sudah mulai naik ke atas, di atas mata kaki, dan pakaian sudah mulai turun sampai selutut. Terjadi perubahan zahir. Hendaknya perubahan zahir ini diiringi dengan perubahan dalam sikap. Seharusnya perubahan yang terjadi dalam zahir penampilan kita, yang awalnya kita wanita bercelana sempit, sekarang sudah berjubah dan berjilbab panjang. Seiring dengan lisan kita yang selama ini menyakiti, menjadi lisan yang selalu berkata kata-kata yang lembut. Seharusnya penampilan kita yang selama ini kemana-mana memakai kaos yang ketat, terkadang sikap kita tidak mencerminkan apa yang kita dakwahkan. Bukankah Rasulullah itu dermawan? Bukankah Rasulullah itu pemaaf? Paling pantang lisannya menyakiti orang lain. Bukankah Rasulullah itu paling pantang sikapnya melukai perasaan orang tuanya? Selama ini kita hanya cium tangan, gunakan pelukan untuk meraih cinta orang tua kita. Orang tua kita akan berkata, "Nak, semenjak hadir pengajian ini, semenjak zahir kamu berubah, kamu semakin dermawan, kamu semakin penyayang. Ibu yakin apa yang kamu pelajari itu benar. Di mana kamu mengaji, Nak? Ibu mau hadir." Apa yang kamu pelajari itu benar. Di mana kamu mengaji, Nak? Ibu mau hadir. Tidakkah dakwah bil lisan Nabi Muhammad SAW diiringi juga dengan dakwah bil hal? Terkadang kita tidak lagi peduli untuk melukai hati orang tua kita dengan kata-kata. Terkadang kita tidak lagi peduli untuk melukai hati orang tua kita dengan kata-kata. Ketika dia menasihati ayahnya, mengajak ayahnya pergi mengaji, hadir ke pengajian, apa katanya? "Ya, yuk hadir kajian yuk, biar ayah jadi pintar." La ilaha illallah. Namun kita keluhkan kepada ustadz, susah kali dengan saudara saya, susah kali dengan orang tua saya. Anda yang susah, Anda yang sedang jelimet, dakwahnya hanya dengan lisan, tidak terbentuk dalam akhlakul karim. Anda yang susah, Anda yang sedang jelimet, dakwahnya hanya dengan lisan, tidak terbentuk. Nabi Muhammad salawatu rabbi wassalamu alaih dibenci oleh orang Quraisy. Apa yang beliau sampaikan karena tidak sesuai dengan nenek moyang mereka. Akhlak Rasulullah, namun mereka mencintai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka tangannya di waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di siang hari, dan Allah membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di malam hari. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat? Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat. Kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan dirasakan setiap orang yang bertauhid. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang, semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah